Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayhaki dari kelas KPID semester 4. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang komunikasi massa. Di mana komunikasi massa menurut salah satu ahli, menurut Gibner, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat Indonesia. Nah, kita lanjut ke teori komunikasi massa, dan saya di sini akan menjelaskan 5 teori komunikasi massa. Dan yang pertama yaitu ada teori jarum hipoderik, dan yang kedua ada teori kegunaan dan grafikasi, dan yang ketiga ada teori analisis kultivasi. Yang keempat ada agenda setting teori, dan yang terakhir ada cultural imperialism teori. Nah, dari 5 teori tersebut tentunya saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit, yaitu untuk teori yang pertama yaitu teori jarum hipoderik. Nah, yang pertama yaitu ada teori model jarum suntik, di mana teori ini yaitu sebuah teori yang pertama pada media massa, yang dimana teori ini berasumsi bahwa komunikator lebih pintar dari para audiens karena audiens atau komunikasi dianggap pasif. Teori ini merupakan konsep awal sebagai efek komunikasi massa yang oleh para teoritis komunikasi tahun 1970-an dinamakan pula hypodermic needle theory, yang dapat diterjemahkan sebagai teori jarum hipodermik. Nah, teori ini ditampilkan pada tahun 1950-an setelah peristiwa penyiaran kaleidoskop stasiun radio CBS di Amerika berjudul The Invasion from Mars. Nah, begitupun ada contohnya, yaitu dimana contohnya ini sebagai berikut. Ya, contoh yang akan kita bahas dalam video ini adalah pada coklat wafer stick atau wafer roll yang bermerek Astor, di mana pada saat Astor ini dipublikasikan secara langsung bisa mempengaruhi asumsi khalayak bahwasanya coklat roll itu adalah Astor, sehingga sampai saat ini Astor sudah terdoktrin di ingatan khalayak. Walaupun sudah banyak merek-merek coklat wafer roll yang bermunculan, tetapi masyarakat akan hanya mengenal Astor sebagai coklat wafer roll. Ya, lanjut teori yang kedua yaitu teori kegunaan dan gratifikasi, di mana teori ini merupakan teori berdasarkan penelitian Elihu Katzaige, Blumler, dan Michel Gurevich yang membahas mengenai pemahaman media dan efek media bagi masyarakat. Teori kegunaan dan gratifikasi merupakan teori yang berpusat pada khalayak media dengan menekankan pada konsumen yang aktif serta merupakan perluasan dari teori kebutuhan dan motivasi. Nah, adapun contohnya yaitu sebagai berikut. Ya, contohnya yaitu ketika generasi wanita milenial sekarang sangat menggandrungi vlog kecantikan untuk menggugah minat mereka dalam mempercantik diri. Ya, lanjut yang ketiga yaitu ada teori analisis kultivasi, di mana teori analisis kultivasi ini merupakan suatu teori yang memusatkan perhatian pada dampak menonton tayangan televisi pada perilaku penonton televisi dalam jangka waktu yang panjang. Teori ini beranggapan bahwa manusia yang selalu menonton tayangan tertentu dengan waktu yang lama maka akan memiliki sebuah pemahaman bahwa dunia di sekelilingnya seperti yang ditanyakan di televisi. Nah, untuk contohnya yaitu sebagai berikut. Ya, contohnya yaitu asumsi seseorang terhadap betapa berpengaruhnya tontonan di TV terhadap perilaku sehari-hari mereka. Misal terjadi kekerasan di dalam rumah tangga akibat si pelaku ini melihat tayangan yang menampilkan sebuah adegan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, yang keempat yaitu ada teori agenda setting teori, di mana agenda setting teori ini menciptakan public awareness
di mana kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Teori agenda setting ini pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell, MC Combs, dan Donald Shaw. Nah, teori penyusunan agenda ini mengatakan media, khususnya media berita, tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir, tapi media tersebut benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir tentang apa. Nah, untuk contohnya yaitu sebagai berikut. Ya, contohnya yaitu misalnya tim redaksi Kick Andi dalam menentukan topik apa yang akan diangkat tiap minggu. Biasanya mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak nilai berita yang bisa menarik perhatian publik. Misalnya isu tentang banjir Jakarta, Sunda Empire, atau virus corona. Dari sekian banyak isu ini, mereka akan memilih dan menekankan satu isu yang dianggap paling penting. Misalnya tentang virus corona. Apabila satu media memberitakan tentang isu virus corona, biasanya semua media akan ikut memberitakannya. Dan itu semua adalah bagian dari agenda setting media. Dan yang kelima yaitu ada Cultural Imperialism Theory, di mana teori ini pertama kali ditemukan oleh Herb Schiller pada tahun 1973. Tulisan pertama Schiller yang dijadikan dasar bagi munculnya teori ini adalah Communication and Cultural Domination. Nah, teori imperialisme budaya menyatakan bahwa negara barat mendominasi media di seluruh dunia ini, berarti pula media massa negara barat juga mendominasi media massa di dunia ketiga. Alasannya media barat mempunyai efek yang kuat untuk mempengaruhi media dunia ketiga. Media barat sangat mengesankan bagi media di dunia ketiga, sehingga mereka ingin meniru budaya munculnya lewat media tersebut. Dalam perspektif teori ini, ketika teori proses peniruan media negara berkembang dari negara maju, saat itulah terjadi penghancuran bawah budaya asli di negara ketiga. Kebudayaan barat memproduksi hampir semua mayoritas media massa di dunia ini, seperti film, berita, komik, foto, dan lain-lain. Nah, adapun contohnya yaitu sebagai berikut. Ya, contohnya yaitu dalam penciptaan film-film produksi Amerika Serikat yang bersifat pencitraan bagi Amerika Serikat itu sendiri. Semua sudah bisa dikerjakan dengan teknologi komputer yang seolah kejadian nyata. Semua itu bisa diwujudkan karena negara barat mempunyai teknologi yang modern, sehingga negara dunia ketiga tertarik untuk membeli produk barat tersebut. Oleh karena itu, pembeli produk itu jauh lebih murah jika dibandingkan dengan membuatnya sendiri. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.